Baik, terima kasih Prof. Hermawan atas introduksinya mengenai INASES dan juga webinar series pada INASES ini. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Saya akan membacakan rules dari webinar, di mana presentasi oleh panelis ataupun narasumber akan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali pembicara dari luar negeri, di mana presentasi dan diskusi akan menggunakan bahasa Inggris. Mohon pada para peserta untuk mengetik pertanyaan pada fitur Q&A dan tidak digunakan untuk bertegur sapa. Pertanyaan yang dipilih oleh moderator akan dijawab oleh speaker pada sesi diskusi. Dan buat peserta yang memberikan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah menarik, itu door prize, yang nanti akan diumumkan oleh pihak panitia pada sesi terakhir acara. Untuk juga diingat, peserta webinar diwajibkan untuk mengisi post form webinar survei sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dengan 4 SKPID. Oke, selanjutnya kita akan masuk, saya akan mengundang moderator untuk acara saintifik kita, Associate Professor Dr. Andri Lubis. Sedikit CV mengenai beliau. Dr. Andri Lubis ini menamatkan pendidikan di FKUI Ortopedi, kemudian mengambil fellowship di Singapore General Hospital dan juga di Yonsei Sovereign Hospital Korea dan Kyunghee University Seoul Korea untuk arthroskopik di bidang knee and shoulder. Saat ini beliau sebagai bekerja di Departemen Ortopedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kepada Dr. Andri Lubis, waktu dan channel saya persilahkan. Terima kasih banyak Dr. Troy Dimas Panjaitan. Selamat malam Ketua Paboy Dr. Edi Mustansir. Selamat malam Presiden INASES Profesor Dr. Hermawan Nagarasid. Izinkan saya Andri Lubis yang akan menjadi moderator pada webinar pertama ini dengan topik kita di malam hari ini yaitu Shoulder Instability Problem. Selama webinar silahkan apabila ada sejawat yang mau mengajukan pertanyaan dapat mengetik di Q&A dan kami akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk dirangkum. Baiklah, kita akan melanjutkan memulai webinar kita dengan pembicara pertama, yaitu Dr. Arisna Arta. Dr. Arisna Arta, saya akan bacakan CV-nya. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan kemudian melanjutkan pendidikan fellowship di Thammasat University di Bangkok, Thailand, di bawah arahan teman kita, Profesor Banchat Sensujit, dan juga saat ini bekerjanya di Bali Med Karangasem Hospital, di Bali Jimbaran Hospital, dan di Siloam Hospital di Bali. Dan saat ini beliau menjadi salah seorang anggota dari INASES, Indonesian Shoulder and Elbow Society. Silahkan Dr. Arisna untuk dapat menyampaikan presentasinya. Terima kasih Dr. Andri atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Arisna Arta. Pada hari ini topik saya yaitu How to Diagnose Shoulder Instability the Easiest Way. Dalam waktu 15 menit ke depan, yang saya akan bahas ada 3 bahasan, di antaranya background singkat, kemudian bagaimana kita mengidentifikasi pasien dengan shoulder instability, kemudian approach treatment apa yang menjadi pilihan saya. Seperti kita ketahui, sendi bahu merupakan sendi yang paling mobile. Selain itu juga merupakan sendi yang paling tidak stabil. Terdapat 2 stabilizer pada sendi bahu. Yang pertama, dynamic atau active stabilizer yang berfungsi saat average range of motion dari bahu. Kemudian static stabilizer yang berfungsi saat ekstrim dari gerakan sendi bahu. Apabila terdapat lebih dari 1 kali episode dislokasi atau subluxasi, kita sebut recurrence instability. Majority dari kasus adalah anterior shoulder dislocation dengan recurrence rate berkisar dari 30-87%. Recurrence rate pada kontak atlet 3 kali lebih tinggi daripada non-kontak atlet. Dan juga pada usia kurang dari 20 tahun, recurrence rate-nya mencapai 90%. Terdapat berbagai macam klasifikasi pada shoulder instability ini, tetapi secara garis besar terdapat 2 bentuk, yaitu traumatik dan atraumatik. Pada traumatik terjadi kerusakan struktural, yaitu misalnya contoh capsularabral tear, glenoid rim fracture, ataupun lock dislocation. Kemudian pada atraumatic multidirectional instability dapat terjadi juga karena kelainan struktur,
berupa capsular redundancy, glenoid hipoplasia, maupun glenoid retroversion yang berlebih. Juga dapat terjadi kelainan neuromuscular control yang menyebabkan scapular dyskinesia. Multidirectional instability ini juga bisa terjadi karena excessive ligamentum laxity. Pada kondisi kongenital seperti Warfarin syndrome atau Ehlers-Danlos, kita sebut dengan born loose. Kemudian pada disebabkan oleh repetitif mikrotrauma, kita sebut dengan acquired loose. Dan juga pada kejadian obvious trauma yang menyebabkan labral tear, kita sebut dengan torn loose. Apabila pasien datang ke kita dengan anterior shoulder dislocation, sudah pasti semua tahu kita akan lakukan close reduction. Simple bukan? Tetapi bagaimana setelah itu? Apakah kita lakukan imobilisasi? Bagaimana posisi imobilisasinya? Fix it or not? Melalui arthroskopi atau open repair? Bagaimana cara menghitung bone loss measurement? Kemudian kita lakukan soft tissue stabilization atau bone reconstruction, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa keluar dari berbagai banyak pilihan untuk membuat decision making kita. Yang pertama, the key of history finding, pasien datang dengan shoulder unstable shoulder, itu mudah kita diagnosa dengan shoulder instability. Tetapi bagaimana bila datang dengan keluhan nyeri, weakness, ataupun tidak mampu mengkontrol bahunya. Terutama pada yang atlet, kita harus curiga itu shoulder instability sampai terbukti sebaliknya. Informasi yang bisa kita dapatkan dari anamnesa yang penting adalah usia saat pertama kali dislokasi, tipe dari olahraganya, mekanisme injurinya, berapa jumlah dislokasi sebelumnya, level aktivitas, dan dominan armnya. Ada studi yang menarik, pada paper ini mereka menemukan 26% resiko dislokasi berulang dari setiap dislokasi. Kemudian pada redislokasi akan merusak kualitas labrum sebanyak 3,2 kali. Dan 2,5 kali resiko failure pada labrum yang mengalami degenerasi. Perlu diingat, pasien dengan posterior instability berbeda dengan anterior instability. Pada pasien dengan posterior instability datang kebanyakan dengan keluhan nyeri yang utama. Jangan pula lupa untuk membedakan mana voluntary dislocation ataupun involuntary dislocation. Pada voluntary dislocation yang tidak ditentukan oleh perubahan posisi merupakan kontraindikasi untuk dilakukannya surgery. Kita masuk ke pemeriksaan fisik. Special test yang saya gunakan untuk anterior instability adalah apprehension test dan juga relocation test. Untuk load and shift saya kurang bermakna buat saya karena kita lakukan dalam posisi aduksi. Untuk anterior apprehension, kita lakukan dengan posisi abduksi dan eksternal rotasi 90 derajat. Positif apabila pasien ataupun kita sendiri merasakan impending instability. Pastikan, hati-hati juga karena saat melakukan pemeriksaan ini kita bisa mendislokasikan shoulder tersebut. Dan juga pastikan kalau ini true apprehension, bukan nyeri. Karena slap lesion maupun juga impingement, nyeri pada posisi seperti ini. Kemudian apprehensif akan kembali dengan relocation test. Pada gambar tersebut saya lakukan modified relocation test dengan menekan humeral head ke arah posterior dengan posisi tangan tetap dalam keadaan abduksi dan eksternal rotasi 90 derajat. Untuk posterior instability saya lakukan dengan posterior apprehension dan Kim test. Biasanya pasien yang bisa mendemonstrasikan instability-nya itu merupakan posterior instability. Ini Kim test yang saya lakukan dengan posisi abduksi dan internal rotasi 90 derajat, kemudian kita elevasi 45 derajat dengan memberikan axial load pada posisi tersebut, positif apabila pasien merasakan nyeri dan menandakan adanya patologi pada postero-inferior labrum atau kita sebut dengan Kim's lesion. Jangan lupa membedakan instability dan laxity dengan mengakses yang pertama Batten score. Kemudian apabila terdapat symptomatic sulcus dan symptomatic hyperabduction GG test, kita curiga adanya multidirectional instability. Dilakukan pasif hyperabduksi di atas lebih dari 105 derajat, berarti menandakan adanya laxity pada inferior glenohumeral ligament. Perlu dibedakan, multidirectional instability adalah laxity dengan simptom. Jangan lupa juga menilai scapulothoracic motion. Seperti pada gambar, yaitu terdapat internal rotasi dan downward rotation pada scapula, biasanya ada hubungannya dengan shoulder instability.
Yang tidak kalah penting, kita periksa saat pasien tertidur under anestesia, yaitu load and fit test, kita melakukan mengecek derajat penetrasinya. Oke, sebelum saya lanjut ke investigasi, saya melakukan mengajukan pertanyaan, yaitu pasien perempuan 22 tahun, badminton player dengan recurrent shoulder instability dengan apprehension test positif. Dari X-ray tidak terdapat bony deficiency. Bisa dipilih yang pertama apa yang akan kita lakukan, order MRI sekarang. Yang kedua, order MRI saat keluhan menjadi buruk. Yang ketiga, order MRI dengan kontras. Yang keempat, order CT dan MRI. Bisa di polling sekarang, saya akan hitung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, kita lihat hasilnya. Oke, jadi terbanyak adalah order MRI saat ini sebesar 44%, dan 29% memilih order MRI saat keadaan memburuk. Kita akan bahas berikutnya. Basic investigasi dari shoulder instability itu kita lakukan dengan plain X-ray, karena mudah dilakukan dan dapat memberikan informasi apakah ada atau tidak ada bony deficiency. Untuk beberapa posisi, untuk mengevaluasi bone loss, seperti kita ketahui West Point view atau axillary view itu bagus untuk mengetahui glenoid bone loss, dan juga epi view dengan internal rotasi dan striker node itu untuk mengevaluasi Hill-Sachs lesion. Terdapat satu spesifik view lagi, yaitu Bernaghi profile view. Ada satu studi yang menyebutkan tidak terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan 3D CT, tetapi ini hanya sampel size study. Kemudian, apakah kita bisa menghitung bone loss melalui 2 dimension CT ataupun MRI? Jawabannya bisa, walaupun dengan MRI hasilnya underestimate dan dengan CT hasilnya overestimate. Yaitu kita lihat, pertama kita buat end-face view, ya, kemudian kita buat best fit circle-nya. Untuk mengetahui Hill-Sachs lesion, kita cari yang terlebar. Oke, untuk MRI yang bisa dapat kita evaluasi adalah kapsulolabral dan cartilage patologi. MR atrogram memiliki sensitivitas dan spesifitas yang lebih tinggi karena dapat dilakukan juga pada Eber dan Sadir position yang berguna untuk mendiagnosa atraumatic MDI. 3D CT merupakan gold standar untuk mengetahui bone loss. Seperti kita ketahui, anterior bone loss terdapat yaitu Hill-Sachs lesion pada humeral, Bankart lesion pada glenoid, dan bipolar lesion terdapat 81% kejadiannya pada recurrence rate. Kemudian untuk posterior bone loss, kita melihat bentuknya adalah slope defect. Dan pada humeral kita sebut dengan reverse Hill-Sachs lesion. Bagaimana cara kita untuk menghitung bone loss, glenoid bone loss? Melalui 3D CT, yang pertama kita lihat end-face view dari glenoid, kita membuat base fit circle, kita menghitung diameter dari circle tersebut, contohnya pada ini 36 mm, kemudian kita menghitung besarnya dari bone loss tersebut, yaitu 8 mm, persentase dari bone loss adalah 8/36, kita dapatkan 22%. Sekarang glenoid tract concept, yaitu glenoid tract adalah zona kontak dari glenoid terhadap humeral head pada saat posisi Eber, yaitu 83% dari glenoid width. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita ukur diameter dari inferior glenoid. Kemudian kita menentukan bone loss-nya berapa. Untuk mengetahui glenoid tract adalah 0,38 kali diameter inferior glenoid dikurangi dengan diameter bone loss-nya. Kemudian kita menghitung Hill-Sachs interval. Apabila Hill-Sachs interval kurang dari glenoid tract, kita sebut dengan on-track lesion atau non-engaging lesion. Apabila Hill-Sachs interval lebih dari glenoid tract, kita sebut off-track lesion. Oke, sebelum kita ke treatment option, saya melakukan polling lagi. Laki-laki 18 tahun, basketball player, off-season, dengan dislokasi pertama kali. Apakah yang akan dilakukan setelah kita lakukan close reduction? Yang pertama, imobilisasi dengan posisi internal rotasi. Yang kedua, imobilisasi dengan posisi eksternal rotasi, arthroscopic Bankart repair, open Bankart repair, dan konservatif. Silakan dipilih, saya hitung lagi 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya?
Oke, 50% didapatkan 50% imobilisasi sling dengan internal rotasi, 35% dengan eksternal rotasi, dan 12% yang menjawab arthroscopic Bankart repair. Pada first time dislokasi, optimal treatment memang masih dalam perdebatan. Pasien yang non-operatif, terutama usia muda, beresiko tinggi untuk redislokasi. Kontroversi juga terjadi pada posisi imobilisasi. Tetapi beberapa RCT menemukan terdapat rekurensi yang tinggi apabila pada pasien dengan posisi internal rotasi. Kemudian baru ini Near Circle Committee menyimpulkan, belum membentuk konsensus, tapi baru menyimpulkan bahwa pada first time dislocation, recommended untuk operative treatment, yaitu pada atlet, kontak atlet, dengan signifikan bone loss, dan dengan apprehension yang positif. Dan non-operative treatment pada non-atlet atau non-kontak atlet dengan tanpa ada bone loss dan tanpa ada apprehension. Maaf, Dr. Arisna, 3 menit lagi ya. Siap, dokter. Terima kasih. Conservative treatment meliputi scapular control, kemudian kinetic change, dan juga scapular strength. Dan yang terbaru ada yang menggunakan pacemaker. Kapan kita menentukan soft tissue dan bony prosedur? Pada Pascal belum membuat scoring system berdasarkan usia, type of sport, dan bone loss. Pada pasien dengan skor di atas 6, recurrence rate untuk setelah Bankart repair adalah 70%. Jadi, the main issue adalah glenoid deficiency. Pada pertama kali ITOI menyebutkan 21%, kemudian ada yang menyebutkan 13,5%, dan kemudian 10%. Ini contoh kasus laki-laki 25 tahun dengan glenoid bone loss 5% of tract lesion. Pilihan treatment yang saya pilih adalah Bankart repair dengan Remplizat, seperti yang kita lihat pada video ini. Oke, ini algoritma yang saya pakai. Yang pertama kita assess glenoidnya. Apabila glenoid bone loss kurang dari 13,5%, kita lakukan arthroscopic stabilization atau soft tissue stabilization. Apabila glenoid bone loss lebih dari 25%, kita lakukan bony augmentation. Dan di antaranya 13,5 sampai 25%, kita terapi setiap individu sesuai dengan usia, activity level, type of sport, hyperlaxity, dan number of dislokasi. Untuk posterior shoulder instability, rehabilitasi memegang peran penting untuk recurrent, terutama untuk yang recurrent posterior subluxation. Dan untuk multidirectional instability, operative treatment dipakai apabila gagal konservatif. Tujuan dari operative treatment adalah untuk balancing atau retention dari loose ligament. Jangan lupa untuk membedakan mana multidirectional instability dan multidirectional laxity. Take home message pada presentasi kali ini yang pertama, melalui anamnesa kita harus punya kecurigaan yang tinggi karena tidak semua pasien datang dengan keluhan unstable. Kemudian pada physical examination, make it simple. Special test pada saat pasien awake yaitu apprehension, relocation, Kim's test, symptomatic sulcus ataupun symptomatic GG test. Kemudian examination under anesthesia itu sangat memberikan informasi yang lebih. Faktor individu yaitu usia, level dari aktivitas, type of sport, serta preoperatif identifikasi atau kuantifikasi adalah kritikal dan proses yang panjang sebelum akhirnya kita memutuskan untuk operasi. Terima kasih.